Audio Jungle. Halo Sobat Smash Sport, kembali hadir menyapa Anda. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan rejeki yang berlimpah. Bersama Smash Sport akan memberikan berita-berita teraktual bola voli. Akan ada banyak perpisahan di akhir musim. Libero Red Sparks mau nikmati musim terbaik bersama Megawati DKK. Berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Libero senior Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Noh Ran, akan menjadi pemain inti lainnya yang masa kontraknya akan habis pada akhir musim Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024. Selain Noh Ran, outside hitter senior lainnya yakni Lee So-young dan Park Hye-min juga akan berstatus sebagai pemain bebas transfer. Noh Ran sendiri sudah bergabung bersama klub bola voli asal Daejeon, Korea Selatan, itu sejak musim 2018. Dia belum pernah merasakan bermain hingga lolos ke babak playoff selama mengenakan seragam merah hitam Jungkwanjang atau sebelumnya adalah KGC. Babak playoff terakhir dirasakannya saat masih membela Hwaseong IBK Altos pada Liga Voli Korea musim tahun 2017 sampai tahun 2018. Maka dari itu, kesempatan untuk tampil di pertandingan Road to Final tak ingin disia-siakan. Sebab, musim ini berpotensi menjadi musim terbaiknya di Red Sparks bagi atlet yang akan genap berusia 30 tahun itu pada bulan Maret mendatang. Saya mencoba untuk menikmati pertandingannya, kata Noh Ran dilansir dari Muk Sports. Namun, saya rasa itu semua bukan hanya sekadar permainan. Hal ini tidak mudah karena saya memiliki tujuan yang ingin saya capai. Kita selalu merasa lebih kecewa daripada puas. Saya pikir kami harus terus memperbaiki hal-hal yang belum berjalan dengan baik. Ya, Red Sparks semakin mantap untuk kembali berlaga di babak playoff setelah penantian 7 tahun lamanya. Memasuki putaran ke-6, Red Sparks belum terkalahkan dengan 2 kemenangan yang berbuah 6 poin penuh. Terakhir, Red Sparks mengalahkan sang juara bertahan, Gimcheon Korea Expressway High Pass, dengan skor 3-1. Kami senang dengan raihan 3 poin, tetapi saya yakin semua orang kecewa, kata Noh Ran mengomentari kegagalan tim menang 3 set langsung. Kami seharusnya bisa menyelesaikannya dengan cepat ketika tertinggal 1 poin. Di masa lalu, kami membiarkan lawan mengejar kami, dan saya pikir itu adalah sesuatu yang harus kami perbaiki, ujarnya penuh semangat. Noh Ran mengatakan moral di dalam tim saat ini semakin solid untuk menyongsong hasil maksimal pada akhir musim. Red Sparks bisa dibilang punya tim yang komplit dengan keseimbangan di antara lini. 2 penyerang asingnya yakni Megawati Hangestri Pertiwi dan Giovanni Milana memberi jaminan poin dengan setter Yem Hye-seon sebagai pengatur serangan. Noh Ran dan sang kapten, Lee So-young, mampu mengawal pertahanan. Penerimaan bola Noh Ran pun makin efektif setelah putaran keempat. Sementara dalam urusan blok mereka punya 2 middle blocker yang sama mumpuninya yakni Jung Ho-yang dan Park Eung-jin. Kami telah melakukan banyak pertemuan dengan pelatih dan staf pelatih, dan melakukan banyak diskusi, sehingga tim menjadi lebih kuat, kata Noh Ran. Setiap pemain akan bersemangat, tapi saya tidak akan menahan napas. Kami memiliki 1 pertandingan di depan kami dan penting untuk bermain dengan baik, ujarnya. Dengan menikmati musim terbaik Red Sparks, Noh Ran belum memikirkan apa yang ia harus lakukan setelah musim berakhir. Saya pikir tim perlu bermain dengan melangkah lebih jauh agar saya bisa mendapatkan kontrak yang bagus, kata Noh Ran. Saya sama sekali tidak memikirkan tentang status bebas transfer saat ini. Saya akan memikirkannya setelah musim berakhir, katanya. Pemain ini mengaku bersedih. Kuatnya peta persaingan membuatnya tersisih dari skuad utama Red Sparks. Siapa sosok pemain tersebut? Berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Ada 1 pemain yang sudah jarang terlihat saat Daejeon Jungkwanjang Red Sparks kembali tampil melejit pada Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024. Pemain yang dimaksud adalah outside hitter Red Sparks, Park Hye-min yang sudah mulai kehilangan posisinya sebagai starting six. Park Hye-min sebenarnya hampir tak tergantikan sebagai pemain utama Red Sparks sejak putaran pertama hingga putaran ketiga. Akan tetapi atlet berusia 23 tahun itu mulai tersisih saat sang kapten, Lee So-young mulai bermain secara reguler sejak menjalani pemulihan cedera.
Lee mulai mampu bermain penuh di lini serang Red Sparks bersama Megawati Hangestri Pertiwi dan Giovanni Milana sejak putaran keempat. Ketiganya hampir tak tergantikan sampai saat ini hingga berhasil membawa Red Sparks keluar dari periode sulit pada pertengahan musim. Peran Lee yang dianggap lebih berhasil memberikan kontribusi besar terhadap tim akhirnya menggeser posisi dari Park Hye-min. Dia sudah jarang diturunkan pada setiap pertandingan Red Sparks sejak putaran keempat pada awal tahun ini. Pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin hanya sesekali memberikan kesempatan untuk Park hanya ketika merotasi Megawati atau Gia. Tak hanya itu, Park bahkan harus bersaing lagi dengan outside hitter lainnya yakni Lee Seon-woo. Sesuatu yang sebenarnya sudah menjadi tujuan utama Park menjadi seorang pemain yang tidak tergantikan di tim utama. Impian masa depan yang jauh, tujuannya adalah untuk menjadi anggota tim yang tak tergantikan, ujar Park Hye-min dalam wawancara bulan Desember tahun 2023. Meski begitu, Park tampaknya harus berjuang lebih keras lagi untuk kembali mendapatkan posisinya. Walaupun segala upaya telah dilakukannya untuk menjaga kekuatan mentalnya saat bertanding. Saya rasa saya telah menunjukkan kemampuan saya setelah berjuang di luar musim. Saya bisa tetap kuat secara mental karena manajer dan pelatih banyak berbicara dengan saya, kata Park Hye-min dalam wawancara terbaru dengan isplus.com, dilansir Smash Sport dari bolasport.com, Jumat, tanggal 23 Februari tahun 2024. Park menyadari perbedaan dirinya ketika bermain dengan setelah kembalinya Lee So-young dari kekuatan menyerang. Tak bisa dipungkiri, Lee memang merupakan pemain senior yang sudah cukup berpengalaman dan memiliki keseimbangan yang solid saat menyerang dan bertahan. Park Hye-min lalu merendah bahwa dirinya tak lebih baik dari Lee So-young yang bisa membuat perbedaan dalam tim. Suasana tim menjadi lebih baik karena So-young mampu mencetak poin dalam situasi sulit, ucap Park. Saya merasa masih banyak kekurangan. Saya ingin menjadi pemain yang bisa mengubah tim seperti dia, Lee So-young, kata pemain bernomor punggung 10 itu. Park tidak hadir sendiri dalam wawancara tersebut. Dia ditemani dengan sahabatnya yakni middle blocker Red Sparks, Jung Ho-yang. Namun reaksi Jung Ho-yang agak kurang senang usai mendengar pernyataan Park Hye-min yang terlalu merendahkan dirinya. Dia lalu memberikan semangat untuk Park Hye-min agar mampu bangkit dan tidak memikirkan yang berlebihan tentang dirinya sendiri. Dia, Park, terlalu merendahkan dirinya sendiri, kata Jung Ho-yang. Dia sangat baik, tapi dia selalu cenderung merendahkan dirinya lebih dari yang orang pikirkan. Dia selalu berkata, semakin kamu merendahkan diri, semakin tidak bagus, dan saya berharap dia memiliki kepercayaan diri, ujar Jung Ho-yang. Situasi makin sedih saat Park Hye-min akan menjadi pemain bebas transfer pada akhir musim ini dan harus membuktikan lebih banyak agar bisa bertahan bersama Red Sparks. Saya punya pengalaman memenangkan kejuaraan bersama GS Caltex Seoul Kicks, musim tahun 2020-21, tapi saya tidak berkontribusi apapun saat itu, kata Park Hye-min. Sekarang, saya ingin menjadi pemain yang membantu tim, Red Sparks, memenangkan pertandingan voli di musim semi, playoff, dan meraih kemenangan, ujarnya.